Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenalkan kita akan kebaikan? Siapa yang mengenalkan kita akan kebenaran? Siapa yang mengenalkan kita akan nilai-nilai kemanusiaan? Siapa yang mengenalkan kita pada Tuhan yang patut dipuji dan dipujanya? Siapa yang mengenalkan kita akan halal dan haramnya? Siapa yang mengenalkan kita akan kehidupan agar kita selamat dunia dan akhiratnya? Tentunya jawabannya adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebelum diutusnya dan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia disebut dalam zaman kejahilan, kebodohan, dalam jalan kemudian dalam kehidupan kegelapan. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, hilanglah hijab daripada kebodohan dan kegelapan tersebut. Oleh karena itu Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Qul," katakan, sampaikan, hai utusanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya dan maksudnya, sampaikan wahai utusanku Muhammad, berkat karunia Allah Ta'ala dan wujud daripada kasih sayangnya, hendaklah mereka hamba-hambaku bergembira. Dan sesungguhnya apa yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada yang mereka kumpulkan daripada perhiasan duniawinya. Ini. Oleh karena itu kita diperintahkan kemudian untuk bergembira atas anugerah Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala. Dan ahli tafsir kita mengatakan yang dimaksud karunia Allah Ta'ala di sini, rahmat Allah Ta'ala di sini, apa yang lebih besar dari Nabi Muhammad SAW? Tentunya tidak ada. Jadi yang dimaksudkan karunia Allah, begitu pula rahmat Allah Ta'ala di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Ta'ala menutup ayatnya tadi, wa khairum mimma yajma'un. Apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada mereka yang kemudian gila, tomak dengan daripada perhiasan dunia yang mereka kumpulkannya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Allah Taala mengingatkan kita semuanya agar supaya kita pandai bersyukur. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man lam yuskrin nasa lam yaskurillah. Orang yang tidak pandai terima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih pada Allah Taala. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mengentas kita daripada kegelapan, mengentas kita daripada kebodohan, mengentas kita daripada kebobrokan. Semua berkat Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditakoni, kenapa pian puasa hari puasa Senin ya Rasulullah? Lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Oh kama qala, daka yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila ila fihi. Itu hari besar, hari penuh sejarah, hari penuh kemudian catatan. Itu hari di mana aku dilahirkan. Itu hari di mana aku diutus jadi nabi. Itu hari di mana pertama kali aku dapat wahyu ilahi. Sebagai rasa syukur dan terima kasih, aku peringati dengan puasa tadi. Sallu ala nabiyikum Muhammad. Ini hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa gerang tandanya kita cinta, senang? Apa?
Yang pertama tentunya orang yang namanya gembira, cinta, suka menyebut-nyebut, memuji-muji daripada yang dicintainya. Bukankah begitu? Coba. Sungguh aneh, tak masuk akal. Orang mengatakan sayang, cinta pada yang dicintai. Pada suka. Lisannya basah, memuji dan kemudian menyebut-nyebut yang dikasihnya. Cinta apa ya? Kan lihat kehidupan pian. Pian suka lawan orang. Gimana? Kagum pian. Puja-puji orang itu. Pian sebutkan apa-apa yang baik daripada orang yang pian puji. Yang pian sukai tadi. Yang pian anggap baik tadi. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengingatkan sendiri dalam Al-Quran. Lihat hadirin, diingat, dicatat baik-baik. Allah Ta'ala itu memerintahkan semua perintahnya buat makhluknya, buat hambanya. Allah Ta'ala merintahkan sholat, apakah Allah Ta'ala sholat? Tidak. Allah Ta'ala perintahkan kita puasa, apa Allah Ta'ala puasa? Tidak. Allah Ta'ala kemudian merintahkan kita zakat, apa Allah Ta'ala zakat? Tidak. Allah Ta'ala perintahkan kita haji, apa Allah Ta'ala haji? Tidak. Jawabannya kan itu. Allah Ta'ala perintahkan sesuatu sebagai wujud kita ini benar-benar beriman, tunduk, patuh padanya apa kadang. Kecuali satu perkara, bahkan Allah Ta'ala perintahkan perintah ini, beliau bangga, beliau menyatakannya. Seraya beliau mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha, hei sekalian hambaku, Tuhanmu Allah, wa malaikatahu, beserta para malaikatnya. Siapa malaikat? Pembantu Allah. Lihat kalimat Allah Ta'ala, yusallu, innallaha malaikatahu yusalluna, innallaha malaikatahu yusalluna ala, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Pakai kalimat yusallun. Dalam bahasa Arab, yusallun itu fi'il mudhari' yang fungsinya yaitu alad dawam, terus menerus. Artinya Allah Ta'ala memuji, bersolawat pada Nabi Muhammad SAW terus menerus. Bukan telah. Apabila telah sudah selesai. Bisa sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Sedang, artinya terus menerus. Yusalluna. Setelah itu Allah Ta'ala baru merintahkan kita setelah bangga mengatakan, menyatakan. Kemudian bersama malaikatnya, jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Baru merintahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang aku beriman sama aku. Sallu. Kalian bersolawat, puja-puji Nabi Muhammad. Wa taslimu, ucapkan salam hormat yang baik. Taslima. Nah, sungguh aneh orang sayang cinta. Lihat nih kalimat. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW menanggapi daripada ayat ini, apa kata beliaunya? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya engken itu orang, pelit, apik, medit, cerek. Siapa itu baginda? Ketika disebut ngaranku, dengar namaku, dia berat enggan untuk bersalawat dan salam padaku. Padahal Allah Ta'ala terus menerus salawat beserta para malaikatnya. Artinya Nabi kita kena perlu salawat kita. Allah, malaikat. Lah makanya Nabi mengatakan satu salawat diganti 10 lawan Allah Ta'ala. 10 diganti 100 dan seterusnya. Ini dia. Jadi sungguh kadang-kadang unik, tidak masuk akal. Tanda orang cinta suka memuja-muji orang yang dicintainya. Makanya kan dianjurkan sholawat. Di antaranya kemudian Nabi Muhammad SAW banyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Karena Sayyidul Ayyam. Sampai bagi mengatakan Rasulullah SAW, sallu alayya fa inna salatukum tablughni haitsu ma kuntum. Bersalawatlah kalian padaku karena salat kalian dihantarkan sama aku sampai pada aku. Allah Ta'ala siapkan malaikat untuk menghantarkan salat kita pada Nabi Muhammad khusus. Allahu Akbar. Dan yang kedua tentunya tanda orang cinta.
Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bih. Belum sempurna, belum sempurna, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum bisa melebur, menyatukan kebiasaannya, adatnya, gaya hidupnya sesuai dengan yang aku bawa. Jadi jika belum kemudian kita bisa melebur, masih kemudian kita gaya hidup kita ini dan itu, apalagi ikut orang sana orang sini, belum. Makanya Allah Ta'ala dalilnya lagi dalam Al-Quran mengatakan apa? Qul, katakan juga, hai kekasihku Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mengaku sayang cinta pada Allah Ta'ala, gimana? Supaya dapat rahmatnya, hidayahnya, berkahnya, makfirahnya, ridhonya dan surganya. Apa kata Allah Ta'ala? Kadang mengatakan gawe ini, gawe itu, amalan ini, amalan itu. Dengar baik-baik. Fattabi'uni, jar Allah Ta'ala, kalian semuanya harus umpat awan aku. Karena yang paling mengenal Allah Ta'ala baginda Nabi, yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala baginda Nabi, yang paling disayangi dan cinta Allah baginda Nabi. Makanya baginda Nabi dijadikan Nabi penutupnya, dijadikan imamul anbiya wal mursalin, imamnya para Nabi dan Rasul, bahkan sayyidul awwalin wal akhirin, penghulunya semua makhluk dari awal hingga akhirnya. Gimana? Menurut kita sudah kemudian apa? Mengikuti Nabi? Apa cara Allah? Yuhibbukumullah. Kadang kan disayangi, dicintai Allah Ta'ala. Nah, gimana Allah Ta'ala sayang? Diberi hidayah, diberi perlindungannya, diberi kenikmatannya, diberi berkahnya. Kadang cukup di situ. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan diampuni dosa-dosa kalian. Nah, inilah hikmah kita menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, tanda cinta ada dua. Lisan selalu kita basah bersolawat. Ingat, Allah Ta'ala dan para malaikatnya terus menerus selalu. Apa itu bukan bukti, dalil yang jelas bahwa kita dianjurkan untuk banyak salawat? Hah? Jawab sendiri. Sampai Nabi mengatakan, engken itu, pelit itu, apik itu orang, kada tahu budi, kada tahu syukur, bahasanya gitu maknanya. Dan yang kedua, kada cukup di situ. Kemudian sayang cinta cuma dengan salawat, tapi kemudian tetap dengan cowboynya, dengan gaya hidupnya yang aneh-aneh bertentangan dengan Nabi, tuntun Nabi, belum sempurna juga. Bisa menyatukan, meleburkan sesuai dengan kemudian. Nah, manusia yang dicintai, coba pian perhatikan, kalau pian cinta pada seseorang, pasti niru-niru gaya hidupnya, pakaiannya, cara bicaranya, bujur apa enggak? Nah, kayak itu. Inilah cinta yang sempurna. Lisannya, nah, ada kemudian menyebut-nyebutnya, muji-mujinya, nah, limbah itu lagi perbuatannya ditiru orang yang dicintainya. Nah, ini sempurna daripada cinta yang sejati, zahiran wa batina, baik secara lahiriah maupun batiniah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kemudian bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW secara lahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk orang ringan ucapkan dalam lisan sebagai bentuk kemudian kita cinta pada Nabi Muhammad SAW, dan dibalas pahala tadi salawatnya ta'ala 10 kali lipat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga daripada lisan kita, hati kita, perbuatan kita sesuai apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga hidup kita selalu dalam bimbingan Allah Ta'ala, lindungan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, berkah Allah Ta'ala, dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.